Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita dan Dewan Syura kita dan diwakili Habib Muhsin bin Abdul Habib. Fata'ala Allah waliyakum itu hayati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat dan afiat, diberikan keberkahan dunia sampai akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti bagaimana biasa, kita mulai pengajian kita dengan baca Risalatul Jamiah. Tapi untuk hari ini, insya Allah akan dimulai dengan pembacaan hadis Rasulullah SAW yang akan dibacakan oleh Habib bin Abraham Al-Habsyi. Dan insya Allah sebagaimana tertuah daripada guru yang kita Habib Umar, untuk setiap bulan yang kita memanggil mengundang dari kiai-kiai di kota Jakarta dan sekitarnya, insya Allah nanti akan dihadiri oleh Kiai Munawwir Al-Asri. Beliau insya Allah dalam perjalanan yang kita doakan insya Allah sampai dengan sehat walafiat bisa memberikan tausiah untuk kita semua. Kita minta kepada Habib Ali untuk mendahului pembacaan kita habis. Insya Allah nanti diteruskan oleh Habib Muhammad Bagi bin Yahya dan diikuti dengan tausiah dari Kiai Munawwir Al-Asri. Ini juga saya ingin untuk mengenalkan kiai-kiai tua di Jakarta. Saya mulai dari kemarin Kiai Maulana Kamal Yusuf. Insya Allah nanti kita akan undang lagi daripada orang-orang tua kita, kiai-kiai tua kita di Jakarta, Kiai Syukur Mahmud, Kiai Penarul Hidayah dan yang lain-lainnya, supaya kita kenal terutama majelis Rasulullah SAW terus di dalam pandangan orang-orang tua kita, orang-orang saleh kita, dai-dai kita yang tua. Mudah-mudahan keberkahannya selalu dituang Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Habib Ali untuk mulai pembacaan kitab hadis. Fa'alaihi tafadhal masykuran majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abail al-afadil wal asatidati syurama wa syuhil ahibba rahimahumullah, yang sama kita hormati dan sangat kita muliakan semua guru-guru kita dan para orang tua kita, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita malam ini. Orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada guru kita Al-Habib Ja'far bin Hud bin Bagir Al-Attas, mata'allah betul hayati bidarin amin. Guru kita Al-Habib Bagir bin Alam bin Yahya, Al-Habib Muhammad Al-Aidarus
maupun habaib lainnya, para guru, para asatidz, hadirin hadirat jamaah majelis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa al-naf'a wa al-ittiba' wa al-ibadah wa al-istifadah wa al-mudhakarah wa al-tadhkir wa al-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnah Rasulillah wa ta'ala ila al-huda wa ta'ala ala al-khair ibtigha'a a'adillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat rahimahumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita daripada hadisnya Rasulullah. Kajian hadis yang ke-49, lanjutan daripada hadis yang sebelumnya, yang mana hadisnya cukup lumayan panjang. Kemarin kita berhenti sampai pada kalimat wa asyadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Masih ada kertasnya? Apa perlu dibagi lagi? Sudah hafal hadisnya? Hadisnya enggak panjang nih. Sampai kita pada kalimat raghbatan daripada hadis yang ke-49 dalam kitab Nurul Iman min kalam Habibur Rahman yang dirangkum oleh guru kita Al-Muslim Al-Hafidz Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib aqalallahu umrah fi sihah wa lutuf wa afiyah. Lalu sampai kita pada kalimat dalam hadis gala famimma yata'awwadun. Betul? Gala famimma yata'awwaduna, qalu yata'awwaduna minan nar. Gala fayaqulun wa hal ra'awha, qala wa yaquluna la wallahi ma ra'awha. Fayaqulu kaifa law ra'awha, qala yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafatan. Qala fayaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum. Qala fayaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Qala humul julasa'u la yushqa jalisuhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini berbicara tentang kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang duduk di majlis zikir dan majlis ilmu. Betul? Sampailah kita pada kalimat fa mimma yata'awwadzun. Allah tanya para malaikat, wahai malaikat-malaikatku yang kuberi tugas mencari dari barat ke timur, dari selatan ke utara, di manakah orang-orang yang berkumpul berzikir? Setelah ditemui oleh malaikat, malaikat ditanya oleh Allah, wahai malaikat, mereka kumpul selain berzikir di dalam ungkapan zikir mereka, apa yang mereka takuti sehingga mereka meminta perlindungan? Famimma yata'awwazun, mereka meminta perlindungan apa wahai malaikat? Qalu yata'awwazuna minan nar. Kata malaikat, ya Allah, mereka di majelis tersebut meminta perlindungan agar tidak dipanggang dalam neraka-Mu, ya Allah, neraka. Mereka meminta perlindungan jangan sampai disiksa di dalam neraka. Allah sudah tahu, Allah Maha menyaksikan, Maha melihat, tapi Allah ingin bertanya kepada malaikat biar malaikat tahu bahwa sesungguhnya orang yang meminta surga mulia, yang meminta perlindungan neraka juga adalah doa zikir yang sangat mulia. Kenapa? Karena saudara hadirin hadirat rahimakumullah, neraka itu adalah negeri siksa. Neraka itu negeri bencana.
Oleh karenanya Nabi mengajarkan dan menganjurkan kepada kita setiap selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, jangan pernah lupa baca Allahumma ajirna minan narisani. Berapa kali? 7 kali. Semoga orang tersebut terbebas dari api neraka. Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya oleh Rasul, berada di bulan Ramadan, doa apa yang paling bagus untuk dipanjatkan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, di mana doa pasti dikabul? Kata Nabi, minta surga, minta perlindungan dari neraka dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa? Karena neraka itu, api tersebut adalah siksa yang paling pedih. Kalau orang dipancung langsung meninggal dunia. Tetapi ketika orang dibakar, saudara, dia bergejolak di dalam lautan siksa api. Dia masih hidup. Kalau di dunia setelah dibakar mati, selesai jadi abu. Tapi kalau nanti di neraka, dibakar, mati, dihidupkan lagi, begitu terus menerus, ratusan sampai ribuan tahun. Nauzubillah min. Makanya kata Allah itu penghuni neraka, waquduhan nas wal hijar, penghuni neraka batu dan manusia. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatillahi ulaika hum ashabun nar. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka. Khalidun, abadi di dalam neraka. Makanya kata Nabi, kalian berusaha minta sama Allah perlindungan, jangan sampai dibakar di dalam neraka. Sampai kata Nabi, kalau kalian bisa sedekah, sedekah sering-sering, walaupun hanya sedikit kalian sedekahkan. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Minta perlindungan sama Allah dengan sedekah walaupun hanya setengah buah kurma. Ada tak orang setengah buah kurma? 1 kilo 1 kardus ada. Tapi kalau setengah buah kurma tidak ada. Tapi ungkapan hadis Nabi ini saking kecilnya, yang penting kamu sedekah, karena itu bisa menghindarkan kalian dari siksa neraka. Ini neraka, saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam sebahagian riwayat yurwa anna lahban nar, gejolaknya api neraka itu, kata Nabi, yarfa'u ahlan nari, bisa menerbangkan penghuni neraka tersebut yang terkena gejolak api itu, hatta yatiru, sehingga mereka berterbangan, berhamburan di dalam neraka. Kama yatiru syarat, sebagaimana percikan api kalau orang ngelas itu berterbangan. Ini yang berterbangan manusia. Hatta yurfa, mereka terbang sampai ada ke puncak neraka. Wa asyrafa ala ahli jannah wa bainahum hijab, kata Nabi, saking tingginya mereka berhamburan sampai nampak oleh penghuni surga. Penghuni surga ada lapisan, mereka memandang sambil berkata, qala ahlul jannati ashabul annar, penghuni surga teriak, wahai penghuni neraka, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqan. Hei penghuni neraka, kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kami. Kami berada dalam kenikmatan. Apakah kalian juga mendapatkan apa yang dijanji oleh Allah ancamannya? Qalu na'am, betul, kami disiksa. Faqala ahlun nari ahlal jannah, penghuni neraka teriak, wahai penghuni surga, berikan kepada kami minuman, berikan kepada kami apa yang kalian dapati di dalam surga. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Lalu mereka menjawab, Allah haramkan air dan isi surga buat orang-orang kafir. Mau lari kemana? Saudara, kita disiksa di dunia bisa kabur, tapi di dalam neraka mau kabur kemana? Ulama aladu an yakhruju minha u'idu fiha, kata Allah. Setiap ada keinginan mau lari, mau kabur, mau menjauh, u'idu fiha, Allah balikkan lagi di dalam neraka.
Tidak bisa dia merasakan sesuatu yang enak atau ingin pergi ke mana, tidak bisa. Oleh karenanya saudara hadirin, kata Nabi, andainya kalian lihat apa yang saya lihat, maka kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Al-Imam Muqaddam Qani Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, kakek leluhur daripada para sayyid, para asyraf, para habaib yang ada di muka bumi. Begitu dalamnya ibadah mereka, beliau begitu tingginya ilmunya, ibadahnya, mujahadahnya, sampai kalau mau tidur malam nggak bisa tidur. Belok kanan, belok kiri. Istrinya tanya, wahai suamiku. Anak-anaknya tanya, wahai abah, kenapa aku nggak bisa tidur? Belok kanan, belok kiri. Apa kata beliau? Saya kalau belok ke kanan terbayang surganya Allah. Rugi kalau saya pakai ini sisa umur yang sedikit untuk tidur. Kalau saya belok ke kiri, saya terbayang-bayang tentang nerakanya Allah. Takut disiksa sehingga saya tidak nyaman untuk tidur. Ini keadaan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita kebagian orang-orang. Allah yang tawaduna minan orang yaqulu hal Allah. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat, malaikat, mereka takut neraka sampai berdoa minta dilindungi dari api neraka. Apakah mereka auha pernah lihat itu neraka? Orang yaqulu la. Kata malaikat, ya Allah, mereka belum pernah lihat neraka. Wa yaqulu kaifa auha. Kata Allah, wahai malaikat, bagaimana itu hamba? Mereka takut disiksa dalam neraka, sementara mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana jika mereka pernah menyaksikan neraka? Masya Allah. Wala yaquluna. Malaikat itu menjawab, lau auha, ya Allah, andai kata mereka betul-betul pernah menyaksikan atau melihat neraka, asyadda minha firara, pasti mereka lebih takut lagi. Wa asyadda laha makhafata, pasti mereka lebih takut, lebih taat, lebih takut lagi. Ya Allah, kenapa? Karena pernah melihat neraka. Tapi mereka belum pernah melihat neraka. Andai kata pernah melihat, maka akan bertambah rasa takutnya. Jangan sampai disiksa di dalam neraka. Amin. Qala fayaqulu ushhidukum, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat, ushhidukum, aku bersaksi kepada kalian semua wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Amin. Diampuni dosa. Siapa yang diampuni dosa? Kita lihat hadis ini, orang yang duduk di majelis zikir, betul. Jadi saudara, malam ini kita duduk di majelis, bukan sembarang majelis tadi. Isinya bukan sekedar zikir, bukan hanya sholawat, maulid, bukan. Ada di dalamnya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, bacaan Al-Quran, sholawat buat Rasulullah, madihah, pujian buat Rasulullah, juga ada ilmunya, betul. Jadi satu persatu yang hadir malam ini, saudara harus yakin Allah ampuni dosa kita. Apalagi kita berdoa, ya Allah selamatkan kita dari api neraka, amin. Dimasukkan dalam surganya Allah, amin. Sebagaimana apa yang disabdakan melalui hadis ini, kalau duduk di majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya saudara, kalimat hadis ini di bagian awal, qauman yadhkurun, kaum yang banyak kumpul berzikir. Saudara berzikir di atas sejadah, Allah ampuni dosa. Berzikir di dalam kamar, di dalam rumah, di jalan, Allah ampuni dosa. Amin. Apalagi duduk di majelis zikir semacam perkumpulan yang mulia seperti ini, di majelis Rasulullah. Mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa anggota badan kita. Amin Allahumma amin. Makanya zikir ini sangat dianjurkan. Sampai kata Nabi, la an aquda min salatil ghadati ila an tatlu'asy syams, lebih baik saya duduk dari mulai sholat subuh sampai terbitnya matahari, ala qaumin yadhkuruna Allah, kumpul duduk sama orang-orang yang zikir, ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ata
daripada membebaskan 4 budak. Membebaskan 1 budak pahalanya besar, bagaimana 4 budak? Artinya kata ulama, orang yang berzikir pahalanya lebih besar daripada membebaskan budak. Wa an aquda min salatil asri ila an taghuba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiba arba'ata rabbah. Lalu saya duduk habis salat asar sampai terbenam matahari kumpul sama orang-orang berzikir, itu lebih saya sukai daripada membebaskan 4 budak. Ini pagi sama sore ada zikirnya, betul? Makanya saudara, kalau saudara punya itu kitab Pula Somadani yang dirangkum dan dikarang oleh Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, saudara akan menemukan wiridan pagi sama sore, betul? Namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif dibaca pagi, ada juga sore dibaca juga, itu Wirdul Latif yang dirangkum oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lihat pulang, para aulia tidak akan meninggalkan 2 wiridan ini. Satu lagi namanya Ratib. Ada Ratib Al-Aidarus, ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Haddad. Bahkan mereka tidak akan tidur di waktu malam, kecuali malam itu dia sudah baca Ratib. Subhanallah. Di dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, siapa orang istiqomah, rajin membaca Ratib yang di dalamnya ada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ada di dalamnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, saya jamin itu orang matinya husnul khatimah. Isinya hadis. Ketika saya berangkat ke Papua, di dalam pesawat saya duduk sama Ustaz Behaki, kursi yang paling depan. Di depan saya taruh Ratib. Pilot di samping saya bertanya, apa di dalam tas? Saya katakan Ratib. Bukankah Ratib ini bid'ah? Tidak ada di zaman Rasul. Saya jawab, Ratib itu bukan karangan saya, bukan karangan guru saya. Lalu apa? Ratib itu isinya zikiran dan wiridan yang selalu dibaca keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Saudara boleh buka, isinya itu zikir yang semuanya ada riwayatnya. Subhanallah. Oleh karena itu saudara hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang bernisbah kepada Ahlul Bait Rasul atau dia bernisbah kepada majelis Rasulullah, hendaknya dia tidak meninggalkan Ratib, baik Ratib Haddad maupun Ratib Attas. Tidak meninggalkan Wirdul Latif. Di pagi hari terlebih utama, man shallal fajri fi jamaah, kata Nabi, siapa orang duduk sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk yazkurullah sambil berzikir, apalagi zikirnya itu Wirdul Latif atau baca Yasin, hatta tatlu'i syams, sampai terbit matahari, thumma sholat raka'atain, habis itu sholat sunnah isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, tamatan, orang itu dapat pahala pergi haji dan umrah sempurna, kata Rasulullah. Saudara baca Yasin, zikir, baca tasbih, zikir, baca salawat, zikir. Apalagi di dalam majelis itu, saudara, majelis ilmu itu zikir yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di dalam riwayat Imam Anas bin Malik, kita semua tahu hadisnya, idza maratum bi riyadil jannati fartau, kalau kalian lihat taman surga, mampir kalian di sini. Sahabat bingung pertama kali dengar hadis itu. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, taman surga itu macam apa wahai Rasul? Qala ila dzikri, majlis zikir. Majlis zikir macam apa, saudara? Banyak orang sekarang sebut-sebut majlis zikir, rajin duduk di majlis zikir, tapi tidak mau kenal tentang hukum agama. Zaman dahulu ada ulama besar, namanya Imam Abi Muhammad Atha bin Abi Rabah, dikenal dengan Imam Atha. Beliau murid 200 sahabatnya Rasulullah. Jadi dia berjumpa dengan 200 sahabatnya Rasulullah sampai pada
pada zaman Imam Muhammadul Baqir, orang yang ahli ilmu, sampai kata Imam Muhammadul Baqir, itu Atha dia lebih alim daripada saya, saking alimnya. Berkata Imam Atha, yang dimaksud hadis ilmu zikri itu adalah majalisu al-halal wal haram, wa kaifa ta'rif an tabi wa tashtari wa tusalli wa tusum wa tahujj wa tankih wa tutalliq wa ma asbah. Majlis zikir itu isinya adalah majlis yang mengungkapkan tentang halal dan haram, mempelajari tentang hukum jual beli yang benar, mempelajari tentang tata cara sholat, tata cara puasa, haji, menikah, talak, dan hukum-hukum agama. Itu adalah majlis zikir yang kita disuruh sama Nabi ikut mampir duduk di dalam. Amin Allahumma. Jadi majlis mulia, apalagi saudara, ilmu yang dikupas diamali, menjadi orang ahli zikir. Kita lihat qala fayaqul, lalu berkata itu malakun minal malaikati, dari para malaikat. Fihi fulanun, ya Allah, kata malaikat, di situ ada orang ikut kumpul. Kalau bahasa Betawi ikut nimrung. Laisa minum, dia bukan termasuk orang yang zikir, bukan termasuk orang yang baca maulid, bukan termasuk orang yang baca Quran. Dia hanya ikut duduk di situ. Innama ja'a li hajati, datang ke situ nggak ada niat apa-apa, cuma ada hajat kebutuhan. Boleh jadi dia dagang, boleh jadi mau ketemu nagih utang, boleh jadi duduk situ mau beli buah-buahan, boleh jadi duduk ke situ pengen lihat siapa yang ngajar. Nggak ada tujuan mau zikir. Innama ja'a li hajati, tapi karena duduk di dalam kebutuhan tersebut, mereka termasuk orang-orang yang mulia. Saudara, majlis zikir ada ilmu. Saudara, apa yang diajarkan sama Rasulullah? Kalau Nabi habis mengajarkan tentang zikir, terlatih lidah-lidah sahabat menjadi lidah-lidah yang ahli zikir. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulutnya selalu diletakkan kerikil. Bergerak itu mulut membaca zikir. Kalau dikeluarkan itu kerikil, beliau mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sayyidina Umar mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan La ilaha illallah. Sayyidina Utsman setiap waktunya mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan Subhanallah, 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 Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulutnya tidak pernah berhenti, selalu membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ada di dalam lisan-lisan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Siapa yang ngajarin? Nabi kita Muhammad SAW. Syekh Umar bin Khattab, salah seorang wali min awliya, ahli zikir, terlatih, Allah kasih keberkahan waktu. Beliau kalau tarik nafas satu kali mampu membaca zikir ya Latif 1000 kali. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir diceritakan di dalam sejarah biografi tentang beliau, kitab manapun kita akan jumpai. Pernah pada beberapa tahun yang silam Sayyidina Habib Umar bin Habib ceramah di Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafidh Kita. Beliau utarakan ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita selalu baca ya Rabbana tarafna di annana tarafna setiap selesai majlis. Beliau itu setiap hari zikirnya baca Quran 4 kali khatam, 2 kali siang, 2 kali malam. Salat duhanya baca 15 juz. Zikiran beliau setiap hari membaca sholawat 25.000 kali. Zikiran beliau setiap hari membaca La ilaha illallah 25.000 kali, sampai pada waktu beliau akan meninggal dunia. Keluarganya kumpul, wahai abah, ucapkan La ilaha illallah, sebentar lagi akan meninggal dunia. Beliau senyum. Apa kata beliau? Kalian ajarkan saya mengucapkan kalimat itu? Iya, Pak. Itu buat kalian saja.
Kalian sering-sering baca itu. Kalau untuk saya itu la ilaha illallah sudah mendarah daging di tubuh saya. Meninggal dunia dikubur setelah 15 tahun anaknya menyusul meninggal dunia. Tukang gali kubur bongkar tanah untuk memakamkan jasad jenazah daripada putra beliau. Ketika sampai di dasar tanah, dikerok itu tanah, terkena tanah kuburan sang ayah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang sudah meninggal 15 tahun. Ini anaknya dikubur di samping kubur abahnya. Ketika dikerok itu tanah, mengenai tanah dinding kuburan bapaknya, kebuka itu jenazah sang ayah yang meninggal 15 tahun. Yang menggali tanah kubur kaget, Masya Allah. Kain kafan masih putih. Setelah diperhatikan ternyata beliau punya tangan keluar dari kain kafannya. Maka tukang mandi, tukang gali kubur, dia mendapatkan kesempatan bagus. Dia tidak buang, dia ambil itu tangan almarhum yang sudah meninggal 15 tahun, dipegang, dicium, masih lembut, masih wangi itu tangan. Siapa beliau? Ahli zikir. Oleh karena itu, jagalah waktu kita, penuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir manapun, baik dalam keramaian maupun ketika kita sendiri. InsyaAllah selagi kita berzikir, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dikasih barakah oleh Allah. Lalu hadis yang terakhir kita akan jelaskan pada minggu yang akan datang. Ini masih ada ujung yang belum dijelasin. Qala umur tulasa'u la yashqa jadi suhum. Ini yang terakhir ya, kita akan jelaskan pada minggu yang akan datang. Ya, mohon maaf. Jadi minggu besok masih di bawah ini kertas. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa kepada guru kita Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau utarakan daripada fadilah-fadilah berzikir Allah sempurnakan di dalam diri kita, digolongkan kita hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita, bil khusus Sayyidina Al-Fadil Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Mata'ala Allah wa iyyakum betul hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, diberkahkan beliau dalam dunia sampai akhirat. Guru kita Kiai Haji Nawir Asri yang kita undang memang khusus untuk memberikan tausiah kepada kita di malam hari ini, yang mudah-mudahan dengan sanad beliau kepada guru-guru beliau di ibu kota Jakarta yang tidak asing lagi daripada habaib-habaib yang dahulu, mudah-mudahan kita ambil keberkahannya. Mudah-mudahan apa yang ditaruh oleh guru-guru beliau menjadi manfaat untuk kita, selamatkan kita di dunia, dibahagiakan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta beliau untuk mengisi waktu yang ada, insyaallah diberikan waktu sampai jam 10 kurang 15 menit. Mudah-mudahan apa yang beliau utarakan nanti menjadi manfaat yang besar untuk kita semua. Alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi katsiran. Shalawatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi dzakirin Allah i'lanan wa israr. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Guru kita yang mulia Habibana al-Mahbub Al-Habib Uhud bin Muhammad Bagir Al-Attas, kita doakan panjang umurnya. Kita murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ja'far, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Kita murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Guru kita yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita, semoga menjadi tambah wawasan ilmu pengetahuan kita yang akan menghantarkan kita dunia dan akhirat. Para habaib, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, supaya apa yang saya sampaikan ini ada sambungannya tentang zikir. Seorang ulama yang bernama Zannun Al-Misri, beliau berpesan, antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Kayaknya jamaah udah pada paham. Saya baca pada begini. Zannun Al-Misri salah satu di antara ulama ahli zikir berpesan kepada kita, hendaklah dalam kondisi apapun juga jangan melupakan Allah, jangan jauh dari Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita hamba. Ahlu dzikri, ahlu mujalasati, orang-orang yang selalu berzikir, menyebut namaku, menjadi teman dudukku. Saya duduk di samping guru kita, senang. Di samping orang-orang yang mulia, bangga. Ini kata Nabi, nanti orang yang hidup di dunia suka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, menjadi teman dudukku, dekat dengan Allah. Ini yang membuat hati jadi tenang. Ini yang membuat hidup jadi tenteram. Walaupun keterbatasan ekonomi, tapi bila kita selalu dekat dengan Allah, hati tenang. Orang yang hartanya melimpah ruah, tapi jauh dari Allah, tidak berzikir kepada Allah, gersang, tidak nyaman hidupnya. Pilih mana? Kaya, suka dikit, apa miskin yang suka dikit? Pilih kaya yang suka dikit. Kalau sekarang Allah Ta'ala takdirkan kita hidup di dunia ini dalam keterbatasan ekonomi, harta, tapi diisi dengan zikir, kegetiran, kepahitan dalam kehidupan bagi hambanya yang selalu ada di jalan Allah, tidak sia-sia, ada ganjaran pahala. Rubama tajidul mazida fil faqati mala tajiduhu fis shaumi wala fis shalah. Ada pahala yang Allah Ta'ala siapkan buat hambanya yang dalam kehidupan ini merasakan kegetiran, kepahitan dalam kehidupan karena keterbatasan ekonomi, sementara yang di sebelahnya melimpah ruah.
kemiskinan yang dirasakan, tapi selalu zikir kepada Allah, membuat hati jadi tenang. Dunia ini memang darul kabar. Dunia ini tempat susah. Memang Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Coba ingat ketika lahir ke alam dunia, dari alam rahim susah. Begitu sudah ada di alam dunia susah. Mandi dimandiin, makan disuapin, bicara diajarin, zikir dituntun. Udah gede sekolah, udah lulus susah, pilih sekolah bingung, kuliah pilih bingung lagi. Sudah dapat S1 belum dapat kerja, susah lagi. Dunia ini tempat susah, surga tempat nikmat. Maka kenikmatan itu baru dirasa bila seseorang sudah merasakan susah. Nikmat itu ada lawannya. An-nikmatu tu'rafu bididdi. Nikmat itu dikenal karena ada lawannya. Orang baru merasakan mahal nikmat sehat kan sudah sakit. 2 minggu dirawat, ya Allah, kalau kau beri kesembuhan, saya udah pulang-pulang di Al-Munawwar, ya Allah. Mau ngapain udah pulang-pulang? Nikmat itu dikenal, baru diketahui jika ada lawannya. Maka kenikmatan berzikir akan dirasakan oleh seseorang yang zikirnya bukan hanya di lisan, bukan hanya sekedar formalitas, bukan kamuflase, bukan hiasan, tapi zikir menjadi satu kebutuhan untuk mengisi kehidupan. Seandainya dalam perjalanan hidup ini ada hilang, ada salah, Allah dengan sifat Rahman Rahim, kasih dan sayang, masih memberikan peluang, masih memberikan kesempatan. Ahlu maksiati la aqnatuh min rahmati. Orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang suka berbuat durjana, aku tidak putuskan dari rahmat dan kasih sayang. Wa ittaqu fa ana habibuhum. Kalau dia mau bertobat, berzikir, sholat hajat, sholat taubat, fa ana habibuhum, akulah kekasih. Wa illam yatubu, kalau dia nggak mau sadar, orang ini royal berbuat dosa. Di mana ada tempat berdosa, di situ ada dia. Tapi Allah tetap dengan sifat kasih sayangnya menunggu hamba di sana. Seandainya dia tidak mau tobat, wa illam yatubu fa ana tabibuhum. Seandainya dia tidak mau sadar, dia tidak mau tobat, akulah dokter. Allah menyembuhkan penyakit hambanya. Allah sebagai dokter dikasih obat. Maka ada orang yang sakit berkepanjangan, berobat sampai ke luar negeri, harta yang dimiliki habis. Itu cara Allah lagi mengobati penyakit hambanya. Maka orang-orang yang selalu ada di jalannya, orang-orang yang selalu berzikir kepadanya, biarlah manusia yang selalu ada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu apa jadinya Jakarta
kita ini jika tidak ada majelis zikir, jika tidak ada majelis Rasulullah, ini yang menjadi tameng, ini yang menjadi kendala musibah dipending oleh Allah. Selagi masih ada yang menyebut namaku, tidak akan aku turunkan musibah. Selagi masih ada majelis zikir, akan aku pending musibah, kejadian-kejadian di luar prediksi manusia. Maka beruntung dan berbahagia Allah berikan kita rahmat melalui zikir. Kata Nabi rahimahullah, man hafiza lisanah, Allah memberi rahmat bagi hambanya yang menjaga lidah. Ini lidah amanah. Dalam kitab Majalis Saniyah dijelaskan, likulli adwin min a'dha'il insan amanah. Setiap anggota tubuh kita ini amanah, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Aku berikan lisan, kau gunakan untuk apa? Jika lisan ini basah, tak pernah kering dari sebutan namanya, nanti lidah ini akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Tak bisa bicara, walaupun di dunia sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara, pandai bicara, piawai mengatur strategi hukum, tapi di hadapan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu mulut lisan tidak bisa bicara, yang bicara tangan. Benar ya Rabb, aku saksinya, setiap malam Selasa aku hadir di Al-Munawwar. Kemudian kaki menjadi saksi dari setiap amal perbuatan. Maka basahi lidah kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi berbagai macam bimbingan zikir sudah disampaikan untuk kita. Hamba Allah yang beriman tidurnya berzikir. Bagaimana tidur berzikir? Karena ketika melepaskan badan, dia baca doa, dia zikir terlebih dahulu, dia menyebut nama Allah. Tidurnya itu di dalam makna berzikir. Nanti bangun kembali, membuka mata, kembali yang dia sebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Setelah buka mata, bangun, dipuji lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang tidak pernah kita minta, Allah kasih. Itulah sifat rahman rahim Allah. Kita waktu mau tidur tak pernah minta, ya Rabb, bangunkan saya dalam keadaan bisa nafas. Tidak minta, tapi Allah berikan. Yang diminta dan yang tidak diminta, sifat kasih sayang Allah. Seperti kita diundang tetangga takziah, zikir malam yang ketiga, malam yang ketujuh, semua diberikan besek. Ada yang berzikir di pojokan tidur, bangun-bangun pas doa. Nggak mungkin usahibur musibah panitia, wah ini berzikir, jangan dikasih. Semua dikasih. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, tidak pilih kasih, semua diberikan. Maka manfaatkan hidup ini, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah pertama dibuat zikir, menyebabkan turunnya rahmat. Yang kedua istiqomah. Istiqomah yang mahal. Orang kalau sudah istiqomah dalam menghadapi berbagai macam persoalan, pasti ada solusinya, pasti akan ada jalan keluarnya. Tak pernah ada
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka istiqomah kita setiap malam Selasa. Yang ketiga yang menyebabkan rahmat Allah turun, wa arafa zaman, baca situasi, baca keadaan. Belanda mencengkram Indonesia puluhan tahun tak berhasil merampas negeri itu. Dengan peralatan senjata yang amat canggih, Belanda pulang ke negaranya, dia belajar Indonesia begitu kuat, diperangi dengan senjata, tetap unggul, tetap menang. Kenapa? Imannya kuat. Dengan apa mereka memerangi kita? Dimunculkan berbagai macam baju Islam, bendera Islam, tetapi untuk memerangi dan mengkotak-kotak Islam. Wa arfa zaman, baca situasi ini agar kita tetap ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas 15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada guru kita Kiai Haji Maulana Asri yang telah memberikan ujangan nasihat kita untuk kita selalu benar-benar peduli kepada diri kita dalam berzikir, kemudian beristiqamah dan mengerti keadaan kondisi waktu kita dan zaman kita, yang mudah-mudahan kesemuanya dari bulan tayang tiada yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang terbesar untuk kita semuanya. Kita minta untuk menutup dengan zikir jalalah kepada guru kita Da'iyallah Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya dalam waktu yang beliau inginkan, dalam insyaAllah tidak keluar dari batasan yang sudah ditentukan. Alaihi falyatafaddal mashkuran mahjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil abyar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ila ni'amillah wa afdalih. Amma ba'du, hadratul muhtarimin, guru-guru kita, habaib kita yang kita hormati, kita muliakan, para alim ulama, para kiai yang hadir bersama, wabil khusus Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid, Al-Habib Rud bin Muhammad Bagir Al-Attas, Al-Habib Ahmad Al-Aidrus, Habib Ja'far Muhammad Bagir Al-Attas, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi, guru kita Kiai Haji Munawwir Asli. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah selalu memberikan perlindungan, penjagaan untuk guru kita, diberikan kekuatan untuk selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita, mengajak kita untuk selalu dalam kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sama-sama kita dengarkan keutamaan berzikir, nasihat untuk kita berzikir. Maka insyaallah mudah-mudahan pulang dari sini kita tak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keadaan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bukannya nak mau bahas tentang berzikir, sudah cukup ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita tinggal kita amalkan. Namun ada janji dari minggu yang lalu tentang hal yang menjadikan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis. Sebagaimana minggu yang lalu kita bahas tentang keutamaan sholat di awal waktu. Orang-orang yang sholat di awal waktu adalah orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis tersebut yang kedua, dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Orang-orang yang taat, patuh kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu kita dianjurkan, diharuskan untuk kita taat patuh kepada kedua orang tua kita.
Dan patuh kepada kedua orang tua kita ini bukan hanya sekedar kepatuhan, tapi di dalamnya berisi agama dan hutang. Agama karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk patuh kepada orang tua. Yang kedua hutang. Apa hutang? Karena dari masa kita sebelum dilahirkan, kita sudah dirawat oleh orang tua kita. Masih dalam perut ibu kita sudah dirawat oleh orang tua kita. Jadi hutang dari anak untuk orang tuanya adalah patuh kepada kedua orang tua. Dan kepatuhan ini rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dia kepada kedua orang tuanya. Sampai diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, isinya bergandengan. Kalau satu tidak ada, maka tidak sah yang satunya. Apa saja ayat tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur Rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, barang siapa yang taat pada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka percuma taatnya kepada Allah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakat." Dirikanlah salat dan bayarlah zakat, tunaikan zakat. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai mengatakan, orang yang mendirikan salat tapi tidak menunaikan zakat, maka percuma salatnya. Karena ini punya ikatan yang erat. Ayat yang ketiga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayya." Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, maka sia-sia rasa syukurnya kepada Allah. Itu dari keistimewaan dan keutamaan rasa syukur kita, kepatuhan kita kepada kedua orang tua. Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, barang siapa yang sholat 5 waktu dijalani dengan sebaik-baiknya, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mau mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat 5 waktu itu, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Makanya dianjurkan kita selepas sholat paling utama ingat sama orang tua kita. Bahkan dianjurkan oleh para sholihin, kalau kita mendengarkan adzan, selepas adzan dikumandangkan, kita baca doa selepas adzan. Setelah itu kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 dan tambahkan satu kali penutupnya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dikatakan oleh ulama untuk menunjukkan bakti itu, dan bakti banyak maknanya, bukan hanya cuma mendoakan. Karena ada di sisi lain lawan daripada bakti, lawan daripada kebaikan kepada orang tua adalah anak-anak yang aqul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua. Dia berbeda. Dan Allah jauhkan sifat tersebut. Dan zaman sekarang banyak dibilang anak durhaka sama orang tua, banyak. Termasuk siapa? Termasuk orang-orang perempuan yang pacaran itu durhaka sama orang tua. Karena orang tuanya masih tidak akan rela, tidak rela kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contohnya. Bahkan sampai Syekh Al-Habib Umar pernah menceritakan tanda paling kecil anak durhaka sama orang tua, mandang dengan pandangan remeh kepada orang tua. Minta sesuatu sama orang tuanya nggak kasih, terus dilihatin. Pelit nih, ibunya bapaknya juga pelit. Paling kecil, paling rendah, tapi paling kecil besar. Apalagi kalau berani suruh orang tua, berani bentak orang tua, pukul orang tua, dia berbeda. Makanya mudah-mudahan Allah jauhkan sifat-sifat tersebut. Amin. Amin ya rabbal. Bahkan ulama mengatakan orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Antaranya sampai pernah saya ketemu sama
Satu orang di Bandung itu uangnya miliaran. Ditanya sama kita, ada apa nih? Resepnya kok bisa uangnya banyak? Bisnisnya cuma keripik singkong doang. Jual keripik singkong sampai kirim ke luar negeri. Dia jawab, Pak, saya setiap hari sebelum saya kerja, saya ke rumah ibu saya. Ayah saya sudah meninggal dan ibu saya masih ada. Ketuk pintu rumah ibu saya, dari mulai masuk ke rumah sampai ke ibu saya perangkap. Nanti kalau udah ketemu ibu saya peluk, saya cuma bilang, ibu, saya mau kerja, ibu ridho ya. Kalau ibu ridho, saya kerja. Kalau ibu nggak ridho, saya di sini duduk sampai ibu ridho. Makanya Allah kasih keberhasilan, kasih kesuksesan. Kita dengan patuh kepada orang tua. Makanya banyak dari kita yang mengeluh, aduh rezeki sulit, ekonomi sulit, ini sulit. Coba koreksi diri kita. Kita sudah patuh semua, sudah berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang patuh kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di kemudian hari pembahasan tentang kepatuhan. Intinya orang-orang yang patuh kepada kedua orang tuanya, selain dengan dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga yang ada di telapak kaki orang tuanya, dia juga akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berzikir dengan tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dengan kemuliaan yang tadi kita dengarkan. Coba kita resapi dalam hati kita mulianya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita untuk berzikir. Qulu jami'an ya Allah ya Allah. Jadikan kami yang berzikir kepadamu dan semua yang berzikir kepadamu, Kau berikan bagian mereka dari kemuliaan zikir. Ya Allah, Kau janjikan pengampunanmu untuk yang berzikir, berikanlah kami pengampunanmu. Kau janjikan mengabulkan setiap doa orang-orang yang berzikir, berilah kami pengkabulan doa-doa darimu ya Allah. Karena hanya Engkau yang
pilih kasih. Berilah kasih sayangmu pada kami ya Allah. Si miskin ini di pintumu, si fakir ini di pintumu, pendosa ini di pintumu, meminta padamu, mengemis hanya padamu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami, setiap dari yang hadir di tempat ini, dalam sanubarinya, dalam hatinya yang terdalam, dan semua yang mendengarkan majelis kami ya Allah, dimanapun mereka berada. Mereka memiliki doa yang selalu disandarkan padamu ya Allah. Jadikan dengan keberkahan majelis ini, kabulkan doa mereka, keluarkan mereka semua dari kesulitan. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jamaah yang dimuliakan Allah hadirin hadirat. Adapun sedikit kabar dakwah dari Malaysia sebagaimana berkir yang Ustaz Muhammad Qalbi mewakili Majelis Rasulullah SAW hadir dalam festival di Shah Alam, di mana menunjukkan kecintaan umat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulnya, kepada Nabi-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua bisa dibaca di website Majelis Rasulullah SAW. Sedikit daripada ungkapan kesan perjalanan dakwah, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya insyaAllah. Namun satu hal yang indah, yang luar biasa yang saya dapati di sana, luar biasa. Acara tersebut diadakannya di tengah-tengah mall, di tengah-tengah pasar, dan luar biasa yang hadir. Sebagaimana kita Majelis Rasulullah punya program untuk masuk ke kantor-kantor, ke mall-mall, selama kita masuk belum dapetin acara seperti itu. Karena kenapa? Mungkin jamaah di Jakarta masih belum banyak dukung program ini, dukung semangat, tapi kehadirannya masih kurang. Kalau bisa tolong dibantu, jamaah dibantu dalam program Majelis Rasulullah SAW, masuk ke kantor, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah memberikan manfaat sampai mereka yang mungkin sibuk-sibuk dengan urusan dunianya, tapi kita masih bisa mengajak mereka pada kebaikannya insyaAllah. Dan juga jangan lupa berjamaah ada undangan dari Majelis Rasulullah SAW insyaAllah besok hari Minggu pagi di luar jadwal biasanya setiap malam. Minggu pagi Majelis Rasulullah SAW pun ada. Besok insyaAllah tanggal 13 Desember tabligh akbar bertempat di Pondok Pesantren Darul Mustafa Dakwah. Dimulai acaranya jam 8.30 pagi, di mana tempatnya Jalan Gas Dusun, Pasir Angin, Cilengsi, Bogor. Bagi jamaah yang punya kesempatan, punya waktu untuk bisa hadir insyaallah pada tabligh akbar nanti juga malam Minggu seperti biasa. Malam-malam yang lain seperti biasa sempatkan untuk bisa hadir. Bisa malam Minggu, bisa malam Sabtu, bisa malam Jumat di Gedung Darain Cilodor malam Jumat, bisa malam Selasa. Kalau saya mohon maaf, pengennya malam Selasa itu udah harusnya semuanya hadir. Makanya di setiap majelis kita ingatkan untuk jemaah insyaallah hadir setiap malam Selasa. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا أربع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين مساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرا وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد حبيب المحبوب شافع الإله مبارك القلوب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا أوراتي وآلي
الدين والحمد لله